Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian kelas 9, ketemu lagi dengan saya Bu Eliana, yaitu kita akan membahas pada pertemuan kali ini adalah persilangan dihibrid ya, atau persilangan dua sifat beda. Persilangan dihibrid atau dihibrida itu artinya persilangan dengan dua sifat beda. Nanti di soal ini akan muncul dua sifat yang berbeda. Yang seperti apa? Contohnya ini. Pada persilangan Mendel melakukan persilangan tanaman ercis dengan sifat berbiji bulat berwarna kuning ya. Berbiji bulat berwarna kuning. Nah, di soal ini ada dua sifat. Yang pertama adalah sifat bentuk biji, bisa bulat, bisa keriput, bisa lonjong, bisa oval, itu bentuk biji ya. Yang kedua yang dibicarakan pada soal itu adalah warna biji, bisa kuning, bisa hijau, mungkin bijinya bisa coklat atau bisa putih ya. Nah, dua sifat ini yang dibahas di dalam soal, yaitu sifat bentuk biji yaitu bulat dan warna biji yaitu di sini kuning. Nanti bentuk biji selain bulat itu ada bentuk lain, warna biji selain kuning ada bentuk lain. Nah, kita ulang lagi. Pada persilangan ini Mendel itu menyilangkan tanaman berbiji bulat sifat pertama, berwarna kuning sifat kedua, dan dua sifat ini beda ya, dengan kacang ercis berbiji keriput. Nah, ini juga bentuk biji berwarna hijau. Ini warna biji, bentuk biji, warna biji, dua sifat. Itu ya. Nah, lalu bagaimana persilangannya? Sama dengan persilangan sebelumnya, kita kalau mengerjakan dengan cara yang panjang dulu atau lengkap ya. Kita mulai dari induk yang pertama atau P1, yaitu genotipnya adalah B besar, B besar, K besar, K besar. Di sini muncul dua macam huruf ya, yaitu huruf B dan huruf K. Kenapa di sini itu pakai huruf besar semua? Karena ternyata B itu adalah biji bulat, K itu adalah warna kuning. Bulat dan kuning di persilangan ini sifatnya adalah dominan. Ini dah. Sifat bulat dan kuning dominan. Berarti hurufnya mengikuti yang dominan harus pakai huruf besar. Bu, kenapa kok jejer 4, Bu? Iya, satu sifat itu bentuknya alel, jejer 2. Bulat, B besar, B besar. Nah, persilangan ini dua sifat, maka harus ada sifat lain yang membedakan K besar, yaitu kuning. Kenapa huruf besar semua? Karena bulat dominan, kuning juga dominan. Disilangkan dengan B kecil, B kecil, K kecil, K kecil. Kenapa pakai huruf kecil? B kecil ini lawannya B besar, B besar. Berarti lawannya bulat, yaitu keriput. K kecil itu lawannya kuning, yaitu hijau. Tidak selalu lawannya kuning itu hijau ya, tergantung nanti soalnya bagaimana, sama lihat sendiri. Terus fenotip ini B besar bulat, K besar kuning. Yang ini B kecil keriput, K kecil hijau. Gamet. Nah, ini muncul B besar, K besar. Kenapa bisa seperti ini? Penjelasannya di sini. Kelihatan ya? Nah, untuk mencari gamet, bagaimana cara mencari gamet individu ini? Kita pertama ini dipasangkan tiap hurufnya. Kenapa gametnya ada 4? Yang pertama B besar, K besar. Yang kedua B besar, K besar. Yang ketiga ini sudah ganti ini
B besar, K besar. Yang keempat, B besar, K besar. Bu, 4 gametnya ini sama semua, maka ditulis salah satu saja. Yang ini caranya juga demikian, diperoleh gametnya hanya B kecil, K kecil. Lalu ini disilangkan menjadi B besar, B kecil, K besar, K kecil. Bulat kuning. Kenapa bulat kuning? Muncul B besar itu bulat, muncul K besar itu kuning. Bu, cara menyilangkan ini Bu, kok bisa jadi ini? Nih. Langsung digabung saja. BK disilangkan dengan B kecil, K kecil. Ya langsung disilangkan, dijajar. Bu, ini dijajarnya apa enggak begini toh, Bu? Nah, apa enggak begini toh, Bu, dijajarnya? Kenapa Bu kok jadinya begini? Kalau dijajar saja, disilangkan saja kan harusnya begini, Bu. Ya, tetapi syarat untuk menuliskan gamet ya atau genotip itu hurufnya harus ngumpul, huruf besarnya di depan, huruf yang sejenis harus ngumpul, terus huruf kecilnya berada di belakang huruf besar, itu ya. Nah, lanjut, apabila tanaman pada F1 dibiarkan menyerbuk sendiri, artinya itu DM menyilang sendiri. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Kita lanjut ke P2. P2 ini mengambil dari F1 ya, mengambil dari F1. B besar, B kecil, K besar, K kecil disilangkan dengan sesamanya. F1 juga, B besar, B kecil, K besar, K kecil. Lalu fenotip itu mengikuti F1, bulat kuning. Terus ini juga bulat kuning. Nah, gamet bagaimana cara mencarinya? Nah, kita cari yang ini. Caranya sama dengan yang ini tadi. Ya, kita tulis di sini. Kelihatan enggak ya? Kelihatan ya? B besar, B kecil, K besar, K kecil. Caranya yang pertama, nah ini nomor 1. Berarti B besar, K besar. Terus ini nomor 2, B besar, K kecil. Yang ini nomor 3, B kecil, K besar. Yang keempat ini B kecil, K kecil. Ini ditulis huruf kecil ya, biar tahu bedanya dengan K besar. Jadi harus tidak boleh diperhatikan benar-benar, harus ya, biar tahu bedanya. Nah, gamet ini itu nih, cara menulis gametnya caranya gini. Makanya muncul B besar K besar, B besar K kecil, B kecil K besar, B kecil K kecil. Nah, yang ini juga sama. Lalu setelah itu kita cari F2. Caranya adalah membuat papan catur. Papan catur ini dibutuhkan untuk persilangan dihibrid, sangat dibutuhkan. Karena apa? Hurufnya banyak, variasinya banyak, biar nanti sampean tidak bingung. Nah, kotaknya juga akan menjadi lebih banyak karena gametnya muncul 4. Jadi ke kanan 4, kotaknya ke bawah juga 4. Ini lambang betina, ini lambang jantan, disilangkan. Kita cek dulu ya, gametnya bener apa belum. B besar, K besar, B kecil, B besar, K kecil, B kecil, K besar. Ini yang keliru ya. Ini yang keliru. Ini harusnya B kecil, K kecil. Ini yang ke bawah. B besar, K besar, B besar, K kecil, B kecil, K besar, Nah, ini harusnya juga keliru. B kecil, K kecil.
baru disilangkan. Nah, sama-sama kotaknya biar enggak bingung. Biar enggak bingung, kita tulis masing-masing kotaknya ini nomornya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ada 16 kotak. Kita cek satu-satu biar nanti tahu benarnya ya. Ini dengan ini berarti muncul B besar, B besar, K besar, K besar. Benar. Nah, sekalian sama fenotipnya. Selama muncul B besar berarti bulat. Selama muncul K besar berarti kuning. Kita tulis di sini. Nah, bulat, kuning. Nah, nomor 2, B besar, B besar, K besar, K kecil. Berarti muncul B besar, B besar, bulat. Muncul K besar, meskipun ada K kecil, tapi kalau ada K besar, K kecil ini tertutupi oleh K besar, sehingga tetap bulat kuning. Nomor 3, B besar, B kecil, K besar, K besar. Masih tetap ada B besar, ada K besar, berarti bulat kuning. 4, cepat saja. B besar, B kecil, K besar, K kecil. Berarti ada B besar, ada K besar, tetap bulat kuning. 5, B besar, B besar, K kecil, K besar. Atau penulisannya K besarnya di depan, K besar, K kecil. Muncul B besar, muncul K besar, bulat kuning. 6, B besar, B besar, K kecil, K kecil. Hanya muncul B besar berarti bulat, tetapi K besar tidak muncul, berarti bukan kuning, melainkan hijau. Lanjut. B besar, B kecil, K kecil, K besar, atau K besar, K kecil, bulat kuning. 8, B besar, B kecil, K kecil, K kecil, berarti bulat hijau. 9, B kecil, B besar, atau B besar, B kecil, K besar, K besar, bulat kuning. 10, B kecil, B besar, B besar, B kecil, K besar, K kecil, K besar, K kecil, bulat kuning. 11, B kecil, B kecil, K besar, K besar, berarti bukan bulat karena B besar tidak muncul, tetapi keriput. Tapi muncul K besar, berarti kuning. 12, B kecil, B kecil. Nah, ini keliru ya. Ini B kecil, B kecil. B kecil, B kecil. Terus K besar, K kecil. Berarti ini keriput kuning. Terus 13, lanjut sini aja. 13, B kecil, B besar, B besar, B kecil, K kecil, K besar, K besar, K kecil. Ya, nulisnya huruf besar harus di depan, huruf kecilnya di belakang. Ini bulat kuning. 14, B kecil, B besar, B besar, B kecil, K kecil, K kecil. Nah, berarti bulat, tapi K besar tidak muncul, bulat hijau. 15, B kecil, B kecil. Nah, ini salah. Nah, terus K kecil, K kecil, berarti gak muncul semua huruf besarnya.
Tuh, nomornya mau aja ya. Ini ya, B kecil nih, K kecil K besar K kecil, berarti ini keriput, muncul K besar Bu, nih 16. B kecil K kecil nggak muncul huruf besar belas, berarti keriput hijau. Nah, sekarang kita hitung berapa yang bulat kuning. Untuk perbandingan genotip, ini meskipun ada di sini, tapi jarang sekali, bahkan tidak pernah ada soal menanyakan perbandingan genotip F2 pada dua sifat beda. Jadi ini nanti bisa kalian cek sendiri dari yang sudah saya benarkan. Bener enggak perbandingannya ini? Ya, saya langsung loncat ke sini saja. Karena ini hampir tidak pernah ditanyakan di soal. Ya, saya langsung ke sini. Kita hitung berapa bulat kuning, berapa bulat hijau, berapa keriput kuning, berapa keriput hijau. Ya. Taruh mana ini? Ini sini aja. Karena ini ada ini ya. Nah, jadi yang bulat kuning hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, terus ini 9 nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini 9 dibanding bulat hijau. Berapa yang bulat hijau? 1, 2, hijau 3, terus banding berapa yang keriput kuning? Keriput 1, 2, 3 ya. Nah, terakhir keriput hijau berapa? Hanya ini saja keriput hijaunya ya, ini keriput hijau hanya satu. Nah, maka perbandingan fenotip F2 ya, itu yang muncul adalah 9, 3, 3, 1. 9 ini adalah sifat yang dominan, bulat kuning. 1 ini adalah sifat yang resesif, keriput hijau. 3 tengah ini adalah yang intermediate atau yang campuran, berarti bulat hijau. Yang satunya adalah keriput kuning. Sudah jelas apa belum? Nah, bagaimana seandainya di soal ini muncul juga soal misalnya hasil tanamannya sebanyak 32 tanaman, berapa yang bulat kuning, berapa yang bulat hijau, berapa keriput kuning, berapa keriput hijau. Perbandingannya ikut ini ya. Contoh satu saja ya. Jika tanaman ini menghasilkan ini, jika tanaman ini menghasilkan 32 tanaman, berapa yang bulat kuning? Nah, berapa? Berarti ikut perbandingan ini 9 per, ini jumlah semua, 9 tambah telu 12 tambah telu 15 tambah 1 16, atau jumlah anaknya semua ini dikali 3, 2. Nah, ini 2, berarti yang bulat kuning 8. Saman bisa mencari yang bulat hijau, keriput kuning, keriput hijau dengan perbandingannya mengikuti ini, sama caranya begini. Jelas ya? Pertanyaannya sekarang untuk PR yang tidak mengerjakan PR 1, 2,
dan sekarang harus mengerjakan ini. Nanti kalau nggak kelihatan tulisannya karena tulisannya terlalu bagus, Saman dengarkan suara saya saja ya. Nih pertanyaannya, tanaman berbuah besar, berbatang tinggi. Ada dua sifat, bentuk buah sama bentuk batang ya. Disilangkan dengan tanaman berbuah kecil, berbatang rendah atau pendek apabila buah besar dan batang tinggi dominan. Tentukan perbandingan F2 perbandingan fenotip F2 dan berapa tanaman yang berbatang pendek, berbuah besar jika dihasilkan sebanyak 16 tanaman. Jadi tidak banyak ya. Nanti Saman tidak perlu mencari perbandingan genotip ya, Saman langsung ke perbandingan fenotip saja. Terus yang kedua pertanyaannya itu sampean tidak usah mencari keempat perbandingan berapa jumlahnya, cukup satu saja yang ditanyakan berbatang pendek dan berbuah besar. Itu berapa jumlah tanamannya kalau dihasilkan 16 tanaman. Kelihatan jelas ya ini tulisannya? Kayaknya ya. Kalau tidak jelas ya nanti mendengarkan suara saya. Baik, demikian dari saya. Semoga ini jelas bisa diikuti ya. Saya akhiri. Kalau ada pertanyaan silakan bertanya, boleh di grup WhatsApp, boleh japri saya ya. Yang penting sampean jelas. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.